Hai, sahabat teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Alkimia dan TPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi UTBK mengenai kaidah pencacahan dan peluang. Biasanya kaidah pencacahan ataupun peluang itu, baik di pengetahuan kuantitatif ataupun penalaran matematis, ini pasti keluar ya. Nah, yang pertama, materi yang akan bahas dalam bab kaidah pencacahan dan peluang itu ada yang disebut aturan penjumlahan. Jadi, aturan penjumlahan ini jika terdapat n peristiwa saling lepas. Nah, peristiwa yang saling lepas itu kejadian yang tidak bisa terjadi secara bersamaan. Nanti banyak cara untuk n kejadiannya, tinggal kalian jumlahkan saja semua kemungkinannya ya, jadi K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Nah, contohnya biasanya aturan penjumlahan ini soal yang sering muncul yaitu misalkan seseorang memakai sepatu sendal, kemudian pokoknya alas kaki ya, tinggal kalian jumlahkan semua. Nah, di sini ada contohnya, Ahmed katanya punya berbagai macam kendaraan. Dia punya 4 buah mobil, 5 buah sepeda motor, dan 3 buah sepeda. Nah, tentukan banyak cara Ahmed pergi ke kantor. Nah, ini kejadian-kejadian ini kan dia tidak bisa, Ahmed itu tidak mungkin pergi ke kantor sekaligus membawa 2 buah kendaraan ya. Berarti ini tidak bisa terjadi saling bersamaan. Berarti kemungkinan-kemungkinannya tinggal kita jumlahkan saja. Berarti mobilnya ada 4, motornya ada 5, sepedanya ada 3. Berarti totalnya sama dengan 12 cara. Nah, kemudian ada yang disebut aturan perkalian. Nah, untuk aturan perkalian ini, nanti semua kemungkinan-kemungkinannya tinggal kalian kalikan saja. Biasanya soal-soal yang sering keluar dengan aturan perkalian itu, yaitu alternatif jalan dan pembentukan bilangan. Nah, contoh soalnya misalkan dari kota A menuju kota B dapat melalui 5 jalur. Kota B ke kota D ada 4 jalur. Berarti dari A ke B 5 jalur, dari B ke D itu ada 4 jalur. Nah, kemudian katanya juga dari kota A ke kota C ada 3 jalur. Dari A ke C ada 3 jalur berarti tanpa kota B ya. Dari kota C ke kota D ada 2 jalur. Dari C ke D ada 2 jalur. Nah, kalau kalian perhatikan, ini ada 2 buah kejadian yang saling lepas ya. Yang pertama yang warna biru, yang kedua yang warna merah. Kemungkinannya ya. Jadi kemungkinan pertama A ke D ini jalur biru. Kemungkinan kedua A ke D ini menggunakan jalur merah melewati kota C ya. Nah, kemungkinan pertama yang jalur biru tinggal kita kalikan saja seluruh kemungkinannya. Berarti 5 kali 4 dapat 20. Kemudian kejadian lepas yang kedua kemungkinannya berarti 3 dikali 2 ya. Berarti dari A ke C, kemudian dilanjut ke D. Berarti totalnya 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti total seluruh kemungkinannya itu sama dengan 26. Berarti opsi jawaban yang benar di sini yang E. Nah, kemudian ada yang disebut permutasi. Sebelum kita masuk ke permutasi, kita ingatkan dulu mengenai faktorial. Jadi faktorial ini disimbolkan dengan tanda seru. Misalkan ada n faktorial, artinya n dikali n-1 faktorial dikali n-2 faktorial dikali sampai dia dikali 1 ya. Contohnya, misalkan ada 5 faktorial, berarti itu sama aja dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kemudian kali 1.
kali 1. Nah, untuk permutasi sendiri mengandung pengertian susunan objek yang memperhatikan urutan. Nanti jenis permutasi itu ada 4 ya. Yang pertama, ada pemilihan R objek dari N sampel. Jadi permutasi dirumuskan jika ada N PR. Berarti sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Contohnya, misalkan dalam suatu kegiatan terdiri dari 8 orang, akan dipilih ketua, wakil ketua, dan bendahara. Berapa banyak cara pemilihannya? Berarti dari 8 orang, dari N sampel akan dipilih 3 orang. Nah, di sini kan dia memperhatikan urutan, ketua, wakil, dan bendahara. Artinya, jika pilihan pertama si A itu jadi ketua, si B jadi wakil, si C jadi bendahara, itu beda maknanya dengan B dipilih ketua, A dipilih wakil. Nah, makanya karena memperhatikan urutan, itu kita menggunakannya permutasi. Karena kalau dia tidak memperhatikan urutan, nanti ada yang disebut kombinasi. Berarti untuk soal ini tinggal 8P3, artinya 8 faktorial per 8 min 3 faktorial. Jadinya 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Berarti hasilnya sama dengan 8 kali 7 kali 6 ya. Jadi jawabannya 336. Nah, kemudian jenis permutasi yang kedua yaitu penyusunan N objek jika terdapat N R unsur yang kembar. Berarti N permutasi R1, R2, dan seterusnya ya. R1, R2 ini unsur yang kembarnya. Jadi dirumuskannya N faktorial dibagi unsur yang kembarnya ya. Jadi R1 faktorial dibagi R faktorial dan seterusnya. Nah, contohnya misalkan banyak cara menyusun dari kata makanan adalah di sini banyak huruf dari makanan, berarti di sini ada 7 N-nya ya. Kemudian dalam kalimat makanan, unsur yang sama itu ada unsur A sebanyak 3 huruf ya. Kemudian unsur N sebanyak 2 huruf. Berarti bisa kita tulis 7 permutasi 3,2 ini ya. Nah, berarti pengerjaannya tinggal 7 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial ya. Jadi hasilnya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorialnya saya uraikan. 3 faktorialnya bisa kalian coret ya. Nah, nanti hasilnya 4 dibagi 2 kali 1 kan 2, dikalikan semua 7 kali 6 kali 5 kali 2 hasilnya 420. Nah, selanjutnya ada permutasi siklik. Jadi permutasi N susun, N unsur yang disusun secara siklik. Siklik itu artinya secara melingkar ya. Jadi permutasi siklik ini rumusnya N-1 faktorial. Contohnya, misalkan pada sebuah rapat yang dilakukan 5 orang pada meja bundar, banyak susunan yang dapat dibuat 5 orang tersebut adalah, jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi dia bentuknya melingkar. Berarti dia gak ada ujungnya ya, saling berdekatan ininya. Nah, berarti rumusnya itu tinggal kalian tulis 5 permutasi siklik ya, berarti 5 min 1 faktorial. Jadinya sama dengan 4 faktorial ya, tinggal 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 24.
Nah, nanti ada yang disebut kombinasi. Jadi, kombinasi itu pengambilan objek secara acak tanpa memperhatikan urutan. Nah, dirumuskan NCR. Jadi, N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Jadi, intinya kalau kombinasi ini, misalkan mengambil R unsur dari N unsur ya, tanpa memperhatikan urutan. Tadi kalau permutasi, dia pengen dipilih ada ketua, wakil ketua, dan seterusnya ya. Ini hanya dipilih cukup 2 orang saja, tanpa ada embel-embel ketua, wakil ketua, dan seterusnya ya. Nah, contoh soalnya misalkan adalah dalam suatu kegiatan terdiri dari 8 orang akan dipilih 3 orang perwakilan. Jadi, kalau hanya dipilih 3 orang perwakilan saja, itu pakainya kombinasi. Tapi kalau misalkan akan dipilih 3 orang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan bendahara misalkan ya, itu pakainya permutasi. Jadi dari 8 orang akan dipilih 3. Nah, kemudian berarti rumusnya 8 kombinasi 3 tinggal 8 faktorial per 8 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti 8 faktorial ini kalau kita uraikan jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, 5 faktorialnya bisa dicoret. 3 kali 2 kali 1 bisa dicoret dengan 6. Tinggal 8 kali 7 hasilnya 56. Nah, soal selanjutnya, soal UTBK tahun 2020. Nah, intinya di sini ingin membuat password terdiri dari 4 digit. Katanya susunannya harus angka huruf, angka pertamanya ganjil, angka keduanya dipilih dari 0258, huruf pertamanya bukan A, dan huruf keduanya harus O. Kuncinya lagi, katanya setiap digitnya ini tidak boleh berulang ya. Nah, berarti susunannya dia pengen angka huruf, kemudian
angka yang pertamanya ganjil, berarti kemungkinannya bisa 13579. Kemudian angka keduanya harus terdiri dari 0258. Huruf pertamanya harus bukan A. Huruf vokal itu kan terdiri dari A, I, U, E, O. Nah, kemudian huruf keduanya harus O, berarti kan ini udah pasti O. Karena ini udah pasti O, di huruf kedua ini kita tidak boleh pakai O lagi ya. Dan huruf A juga tidak boleh kita pakai, berarti cuma ada kemungkinannya I, U, dan E ya. Nah, untuk mempermudah perhitungan kita, saya pisahkan dulu. Karena kan ini tidak boleh berulang ya. Kalau saya misalkan, di sini kan ada huruf yang samanya ini cuma huruf 5 ya. Berarti saya kemungkinan pertama ini, di angka kedua ini, kalau misalkan yang terpilih angka 5, berarti yang di sini yang terpilihnya 1379. Karena 5 kan udah terpilih di sini ya. Berarti di sini nggak boleh terpilih 5 lagi. Kenapa saya harus pisahkan? Karena di sini dan di sini ada bilangan angka, ada angka yang sama dan juga ada angka yang berbeda ya. Jadi amannya kita pisahkan dulu angka yang samanya. Jadi dibikin beberapa kemungkinan ya. Nah, kemungkinan angka pertama 4, huruf kedua 3, angka yang kedua atau di kolom ketiga ya. Ini 1, hurufnya ini 1, berarti tinggal kita kalikan seluruh kemungkinannya. Pakai aturan perkalian ya, 4 kali 3 kali 1 kali 1 jadinya 12. Kemudian kemungkinan keduanya, tadi kan yang terpilih di sini misalkan 5, berarti sisanya yang di sini 028. Karena 028 ini tidak ada angka yang sama dengan angka pertama di sini ya. Berarti kemungkinan di angka pertama ada 5 kemungkinan, huruf pertama ada 3 kemungkinan, angka kedua ada 3 kemungkinan, kemudian huruf yang kedua ada 1 kemungkinan, tinggal kita kalikan semua. Berarti 5 kali 3 kali 3 hasilnya 45. Berarti total seluruh kemungkinannya yaitu 57. Berarti opsi yang benar itu yang C.
Nah, kemudian contoh soal berikutnya yaitu ada soal simulasi Kemendikbud dalam persiapan UTBK tahun 2023. Nah, di sini katanya ada kotak berisi 3 buah bola merah dan 2 bola putih. Misal B menyatakan kejadian terambilnya 2 merah dan satu bola putih ya. Dan PB menyatakan peluang kejadian B. Minta dibandingkan peluang B dan Q, di mana Q itu 3/10. Berarti di sini kan ada total bolanya 5, di mana 3 merah dan 2-nya putih. Sedangkan PB terambilnya kejadian 2 merah dan 1 putih. Berarti dia terambilnya pengen 3 bola ya totalnya. Nah, untuk bola merah sendiri, itu kan terdapat 3, ada 3 buah ya, pengen diambilnya 2. Kemudian, dan yang bola putih, itu kan tersedianya 2, pengen diambil 1. Berarti NB ini sama aja dengan 3C2 dikali 2C1 ya. Nah, 3C2 sendiri itu kan berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial. Sedangkan 2C1 sendiri itu merupakan 2 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, berarti nilainya sama aja dengan 3 dikali 2 ya. Hasilnya 6. Kemudian untuk NS ruang sampelnya berarti tinggal total bola diambil totalnya 3 ya, berarti 5 diambil 3. Dari total bolanya 5 akan diambil 3, yaitu 2 merah dan 1 putih ya. Berarti itu sama aja dengan 5C3. Berarti itu sama aja dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi hasilnya sama dengan 5 faktorial kan sama aja dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2. Berarti ini 3 faktorial yang bisa kita coret. Hasilnya berarti sama dengan 10. Berarti peluang kejadian B itu sama dengan 6/10. Atau kalau kita perkecil jadi 3/5 ya. Kesimpulannya P-nya 6/10, kemudian Q-nya 3/10. Berarti di sini nilai P ini lebih besar daripada Q. Berarti opsi jawabannya yang pertama ya, P lebih besar daripada Q. Nah, soal berikutnya yaitu soal UTBK tahun 2023. Di sini katanya secara acak diambil sekaligus dua anggota dari 24, 9, 14. Manakah dari keempat kajian berikut yang memiliki peluang setengah? Berarti di sini dari 4 ini akan dipilih 2. Berarti kita pakai kombinasi ya. 4C2. Nanti hasilnya ini sama dengan dapat 6 ya. Nah, kemudian yang memiliki peluang setengah. Nah, ini kan ada 6 kemungkinan angka-angka yang diambilnya. Saya uraikan saja ya, karena ini relatif cukup sedikit. 6 itu bisa 24, 29, 214, 49, 414, dan juga 14 dan 9. Karena ini diambil 2 anggota, ingat nggak boleh berulang ya. Misalkan 2 dengan 2, dia kan pengen diambil 2 anggota ya. Nah, kemudian katanya yang pertama ini terambilnya 2 bilangan dengan faktor persekutuan terbesar FVB-nya 1. Nah, yang memiliki FVB 1 bisa 2 dengan 9. Dia kan FVB-nya cuma 1 ya. Kemudian bisa 4 dengan 9. Kemudian 14 dengan 9. Kalau 2 dan 4 bisa juga FVB-nya itu dia 2 karena sama-sama habis dibagi 2 ya. Begitu juga 2 14 dan 4 14. Berarti peluangnya itu sama dengan 3 ini kejadian terambilnya bilangan yang faktor persekutuan terbesarnya 1
dibagi 6. 6 ini seluruh ruang sampelnya ya, ada 6. Berarti jawabannya setengah, yang ini benar ya. Yang kedua, itu katanya terambilnya jumlah bilangan genap. Yang genap ini berarti 2 sama 6 kalau dijumlahin, 2 sama 4 kalau dijumlahkan jadi 6 ya. 2 dan 14 kalau dijumlahkan sama dengan 16. 4 dan 14 kalau dijumlahkan sama dengan 18 ya, ini genap. Kalau ini kan kalau dijumlahkan hasilnya dia ganjil. Berarti kejadian terambilnya jumlah genap itu ada 3 dibagi 6 ya. Hasilnya jadinya peluangnya setengah. Ini benar. Yang ketiga, terambilnya dua bilangan dengan selisih ganjil. Berarti 2 dan 9 selisihnya kan 7. 4 dan 9 selisihnya 5. 14 dan 9 itu selisihnya 5 juga. Berarti kejadian terambilnya dua bilangan dengan selisih ganjil itu ada 3 dari total 6. Berarti ini juga peluangnya setengah ya, jadi benar. Kemudian yang keempat, terambilnya dua bilangan dengan selisih prima. 2 dan 4 kan ini selisihnya 2, berarti bilangan prima. 2 dan 9, 7 bilangan prima. 4 dan 9 selisihnya 5, bilangan prima. 14 dan 9 juga ini selisihnya 5, berarti dia juga bilangan prima. Berarti total kejadian terambilnya dua bilangan dengan selisih prima itu ada 4 dibagi 6, berarti peluangnya itu 2/3. Berarti opsi keempat ini salah ya. Jadi jawaban yang benar itu opsinya yang A. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Nah, jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like dan share. Dan terus juga dukung video ini dengan cara apa? Dengan cara like, share, and subscribe ya. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian juga tentang video ini, biar kakak lebih semangat untuk membahas video-video selanjutnya.